Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Ubed dalam video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Semoga anak-anak tetap diberikan keistiqomahan dalam belajar sehingga mendapatkan kesuksesan. Adapun pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan bab kedua, yaitu perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak, pembahasan yang pertama ini kita awali dari perilaku jujur. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim. Adapun pembahasan yang pertama yaitu makna perilaku jujur. Perilaku jujur merupakan salah satu perilaku yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam yang taat akan ajaran Rasul, perilaku jujur hendaknya selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur juga harus diterapkan dalam perkataan dan perbuatan, sehingga dapat kita ketahui pengertian jujur adalah lurus hati, ikhlas, tidak curang, dan tidak berbohong. Selain itu, jujur juga dapat diartikan dengan kesesuaian antara isi hati, lisan, dan perbuatan. Orang yang jujur selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Contohnya tadi, 3 komponen ini harus dilaksanakan. Seorang pelajar yang mau berangkat sekolah diawali dengan niat, kemudian berpamitan kepada orang tua, yang terakhir sampai ke sekolah. Berikutnya yang kedua, perintah berperilaku jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, "Wala talbisul haqqa bil batili," dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Jelas sekali bahwa Allah melarang seseorang untuk berbohong dan apalagi menyembunyikan kebenaran. Di sini juga kita harus berhati-hati dalam berbicara. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ayatu munafiku salasun." Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzdzaba, jika berbicara ia berbohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji ia ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khon, dan jika diberi amanah ia akan berkhianat. Dari ketiga ini tentunya menjadikan peringatan kepada kita semua untuk selalu berbicara yang benar, berusaha menepati janji, dan bisa menjaga amanah. Kembali lagi, sebagai pelajar harus berjanji kepada orang tua untuk sungguh-sungguh. Kepada orang tua, kepada guru, kepada teman harus berbicara yang jujur, berbicara yang sesuai kebenaran, fakta. Kemudian menjaga amanah. Kamu sudah dipercaya orang tuamu untuk pergi ke sekolah, jagalah amanah tersebut. Ketika kamu seorang pelajar diberi amanah untuk mengembangkan potensimu, kembangkanlah potensimu semaksimal mungkin. Selagi kamu diberi kepercayaan oleh gurumu, diberi kepercayaan orang tua, jagalah amanah tersebut. Baiklah anak-anak, setelah kita memahami makna dari perilaku jujur, kita paham tentang perintah untuk selalu berkata jujur, berbuat jujur. Berikutnya kita harus menerapkan kejujuran dalam keseharian. Adapun berbagai cara
untuk menerapkan perilaku jujur dalam keseharian. Berikut contoh penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Yang pertama, memperlihatkan hasil nilai ujian kepada orang tua sesuai dengan realita. Jika nilai kita jelek, katakan kepada orang tua apa adanya. Mudah-mudahan dengan begitu orang tua akan memberikan semangat kepada kita agar lebih disiplin lagi dalam belajar. Jika kita mendapatkan nilai baik, katakan yang sedemikian. Tentunya orang tua akan senang dan kita akan terus termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua, membayar makanan waktu di warung makan sesuai dengan jumlah yang kita makan. Ketika ambil jumlah makan 5, tentu kita harus membayar semuanya. Jangan sampai mengambil 4, bayarnya cuma 1 makanan. Itu sangat merugikan untuk penjualnya. Yang ketiga, yaitu mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri, tidak mencontek. Yang keempat adalah melaksanakan ibadah wajib sesuai dengan syariat walaupun tidak ada yang melihatnya. Kita berusaha ibadah dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa riya, tanpa memamerkan ibadah kita kepada orang lain, dan juga tanpa menceritakan ibadah kita kepada orang lain. Baiklah anak-anak, yang terakhir yaitu hikmah perilaku jujur. Melihat perilaku jujur dapat membawa kebaikan dalam keseharian. Berikut beberapa perilaku kejujuran yang dapat kita ketahui. Yang pertama, kejujuran akan membawa ke surga. Yang kedua, kehidupan akan menjadi lebih tenang dan tentram. Yang ketiga, menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kelima, memiliki banyak teman. Demikian anak-anak penjelasan tentang materi kejujuran. Semoga apa yang kita pelajari, kita menjadi paham, kemudian kita mampu menerapkan sehingga kita mendapatkan hikmah dari kejujuran. Demikian yang dapat Pak Ubed sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.